Selamat datang di Forum Film. Hari ini saya akan membahas sebuah film science fiction berjudul Equals. Selamat menikmati. Setting film ini adalah sebuah kota masa depan. 1 abad sebelumnya, umat manusia mengalami peperangan hebat. Akibat dari peperangan itu, hanya tersisa 2 pulau di bumi yang bisa dihuni oleh manusia. Kita sebut saja Pulau A dan Pulau B. Pulau A dipimpin oleh sebuah pemerintahan yang disebut kolektif. The Collective membuat aturan sangat ketat di pulau itu untuk memastikan agar tidak terjadi peperangan antar umat manusia lagi. Warga yang tinggal di Pulau A disebut members. Kolektif memantau dan mengontrol setiap tindakan para member. Kolektif membuat semua member stabil secara mental dan emosi. Akibatnya, para member hidup seperti robot. Mereka tidak bisa marah, sedih, cemburu, ataupun jatuh cinta. Semua hubungan emosional seperti keluarga, pernikahan, pertemanan adalah sebuah tindakan ilegal di Pulau A. Kolektif secara resmi mengumumkan tentang penyebaran sebuah penyakit bernama Switch On Syndrome atau SOS. Penderita penyakit ini akan kembali memiliki perasaan atau emosi seperti manusia. Dan tentu saja, kolektif tidak ingin semua orang kembali memiliki perasaan dan emosi seperti itu lagi. Para penderita SOS ditangkap dan dibawa ke sebuah fasilitas bernama DEN atau Defective Emotional Neuropathy. Rumornya, jika seseorang dibawa ke DEN, kemungkinan besar dia akan dibunuh di sana. Silas adalah seorang member di Pulau A. Dia bekerja sebagai seorang ilustrator di sebuah perusahaan bernama Atmos. Salah satu rekan kerja Silas bernama Nia, seorang gadis muda dan cantik. Silas adalah seorang penderita SOS tingkat 1. Oleh karenanya, dia mengkonsumsi obat agar sembuh dari penyakitnya itu. Sejak menderita SOS, dia mulai mengalami mimpi buruk. Selain itu, dia juga mulai tertarik secara emosional dengan Nia. Di kantor, Silas terus memperhatikan Nia. Silas curiga Nia juga mengalami SOS. Namun, ketika dia menanyakan itu secara langsung, Nia membantah dan mengatakan dia baik-baik saja. Suatu malam, Silas dan Nia bekerja di kantor hingga larut malam. Nia terlihat pergi ke kamar mandi. Silas mengikutinya dari belakang. Silas membuka pintu kamar mandi dan ikut masuk. Nia akhirnya mengakui kalau dia mengalami SOS sejak beberapa bulan terakhir. Mereka berdua pun saling jatuh cinta. Hubungan Silas dan Nia terendus oleh atasannya. Silas kemudian dipanggil dan diperingatkan bahaya apa yang akan dia alami jika terus melanjutkan tindakannya dengan Nia. Silas akhirnya memutuskan untuk pindah tempat kerja. Selain itu, Silas dan Nia juga memutuskan untuk tinggal berdua di apartemen Silas. Mereka benar-benar menikmati rasa cinta yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Silas pergi ke rumah sakit untuk mengambil obat SOS-nya. Dia bertemu dengan Jonas, seorang pria penderita SOS tingkat 2. Jonas mengelola sebuah lembaga sosial yang memberikan dukungan sosial atau social support kepada para penderita SOS. Dia menawarkan Silas untuk datang ke tempatnya. Silas pergi dan bertemu dengan penderita SOS lainnya. Ternyata selama ini banyak penderita SOS lebih memilih bunuh diri daripada dibawa ke DEN. Silas kembali ke apartemennya. Dia menghabiskan waktu dengan Nia. Dia merasa sangat bahagia dan tidak ingin sembuh dari SOS. Dia akhirnya memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi obat SOS dan menjalani hidup dengan perasaan seperti manusia. Sementara itu, kolektif mengumumkan bahwa mereka telah menemukan pengobatan yang sangat ampuh untuk mengobati segala jenis SOS. Oleh karena itu, diharapkan semua penderita SOS mendaftarkan diri untuk mendapatkan pengobatan. Mendengar pengumuman dari kolektif, Silas dan Nia khawatir. Mereka tidak mau sembuh dan terus saling mencintai. Mereka menemui Jonas untuk membantu mereka kabur ke Pulau B. Karena konon di Pulau B manusia masih hidup normal dan perasaan, emosi seperti marah, jatuh cinta, benci, dan hubungan emosional lainnya tidak dilarang di Pulau B.
Jonas memperingatkan kedua orang itu bahwa rencana mereka itu sangat berbahaya. Namun, Jonas bersedia membantu mereka berdua. Ketika mereka bersiap untuk pergi, Nia ditangkap oleh petugas kolektif. Dia ternyata terpilih sebagai salah satu calon ibu dari bayi buatan. Dia dibawa ke klinik untuk diperiksa apakah rahimnya sehat atau tidak untuk dibuahi. Saat diperiksa, ternyata Nia hamil. Dan dia pun langsung dibawa ke DIN karena telah berhubungan seksual. Silas kembali meminta bantuan Jonas. Dia ingin mengeluarkan Nia dari DIN. Jonas kemudian menghubungi salah satu temannya yang bekerja di DIN untuk membawa Nia kabur. Nia berhasil dibawa keluar dari DIN dan dia pun langsung lari menuju apartemen Silas. Karena tidak kunjung mendapatkan kabar dari Jonas, Silas akhirnya memutuskan pergi langsung ke DIN untuk mencari Nia. Dia bertanya ke seorang petugas di DIN dan dia diberitahu kalau Nia ternyata sudah tewas. Mendengar itu, Silas langsung histeris dan panik. Dia benar-benar mengira Nia telah meninggal dunia. Dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Tapi saat dia akan melompat, dia berubah pikiran. Berselang beberapa hari, Silas kembali ke apartemennya. Nia yang sudah berhari-hari menunggu langsung memeluk Silas. Saat Nia memeluk Silas, dia melihat sebuah bekas luka di leher Silas. Ternyata Silas memilih sembuh dari SOS dan kembali menjadi manusia tanpa perasaan. Nia sangat sedih dengan keputusan Silas. Silas ternyata melakukan itu karena dia benar-benar mengira Nia sudah mati. 1 jam lagi, Silas akan sembuh dari SOS dan perasaannya akan hilang total. Dia tidak akan pernah bisa merasakan cinta lagi. Nia kemudian meminta Silas untuk berjuang melawan obat yang diberikan kepadanya. Keesokan paginya, Silas masih ingat dia mencintai Nia, tapi dia sudah tidak bisa merasakan cinta itu lagi. Mereka pergi bekerja dengan kereta api. Nia kecewa karena Silas memutuskan untuk duduk jauh dari dirinya. Nia menangis sambil mengingat masa-masa indahnya dulu ketika Silas masih mengalami SOS. Tiba-tiba Silas kemudian datang dan duduk di sampingnya. Dia kemudian memegang tangan Nia. Mungkin itu adalah sebuah pertanda bahwa Silas di masa depan akan mendapatkan perasaan cintanya kembali. Itu akhir dari film ini. So, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. See you on the other video.